3 menit ya, Mas. Oke, siap izin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Selamat siang teman-teman semua yang kami hormati Pak Muji Santoso dan tim Muji Santoso Training and Consulting. Pak Muhammad aku keliru tuh ya. Muhammad Nuruddin. Nah, selaku narasumber dari Kementerian Keuangan yang sangat kompeten pada materi kali ini, serta Bapak Ibu para peserta yang luar biasa dari manapun teman-teman bergabung. Kami ucapkan selamat datang di Zoom meeting spesial yang diselenggarakan pada hari Jumat 12 Desember 2025 dari pukul 14.00 hingga 15.30 WIB. Dengan topik mekanisme pembayaran e-purchasing katalog versi 6. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat krusial, sangat berhubungan dengan yang paling sering kita gunakan sekarang, yaitu e-purchasing katalog versi 6. Marilah kita bersama-sama menggelorakan semangat membangun negeri melalui kegiatan ini. Izinkan saya Gembong Rahmadani memandu jalannya sesi yang penuh ilmu dan wawasan ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi materi dan dari narasumber, saya bacakan ketentuan dalam kegiatan workshop ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi 60 menit ke depan, dan kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab yang saya pandu selaku moderator. Yang kedua, peserta yang mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya ke moderator. Izin, Mas, sebelum memulai kita tak lupa untuk berdoa untuk kegiatan pelajaran. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Muhammad Nuruddin, waktu dan tempat kami persilakan. Enggak, Mas. Terima kasih Pak Gembong ya. Yang terhormat ya Pak Muji Santosa dan tim dari Muji Santosa Consulting ya. Mohon izin mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Sudah terlihat Pak Gembong? Aman Mas, jelas. Ya. Wis. Ya, jadi mohon izin ini materinya mungkin hampir sama ya dengan beberapa kelas yang lain ya. Karena saya cek masih relevan sih ya. Jadi mungkin bedanya dengan pemateri sebelumnya yang mungkin saya nggak ngikutin juga. Kalau di saya nanti kita fokus ke praktikal ya. Jadi mohon izin saya juga tahu kapasitas saya. Mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Baik, mohon izin teman-teman. Saya Muhammad Nuruddin ya. Jadi ini kebetulan saya juga masih di DJPPR sekarang. Jadi mohon izin seperti ini kontak saya ya. Jadi kalau ingin konsultasi atau apa langsung nanti mungkin bisa langsung WA aja nggak apa-apa. Perkenalkan diri dari kantor mana, bisa konsultasi atau apa boleh kami. Karena saya sering terima ini ya pertanyaan dari teman-teman ya terkait ketika transaksi dan lain-lain. Izin saya lama ya di pengadaan ya dari mohon maaf ini dari 2012 ini saya pejabat pengadaan ya di Balai Diklat Keuangan Denpasar. Ini ada Taipun 2021 sampai 2017 saya lama di Denpasar sampai 7 tahun. Kemudian saya selama di Denpasar juga anggota Pokja juga ya, Pokja OKLP Kemenkyu sampai 2017. Kemudian di 2017 saya dipindah ya ke BPK Pusat, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Saya jadi staf BPK dari 2018 ya sampai 2021. Kemudian saya IJV ke DJPPR, pindah gitu ya. Tetap di pengadaan juga gitu, di pejabat pengadaan juga 2021 sampai 2022, kemudian jadi staf BPK lagi gitu ya. Itu pasti dikasih pengadaan terus gitu, sampai 2023 sampai sekarang gitu ya. Jadi nanti kita fokus untuk praktikal aja ya. Jadi saya lanjutkan ya. Sesuai arahan ya untuk terkait e-katalog versi 6 merupakan perintah dari Pak Prabowo ya. Jadi katalog ini salah satu solusi kita untuk pengadaan yang lebih akuntabel ya gitu ya. Saya percepat lagi, dasar hukum seperti ini ya, sama dengan yang sebelumnya. Jadi sama nanti bisa dibaca sendiri.
Kemudian ada terkait e-purchasing gitu ya. Di persen diselesaikan untuk barang pekerjaan jasa konsumen yang sudah tercantum dalam katalog. Jadi bukan dibuat gitu ya. Jadi emang sudah ada tayang gitu ya. Baru kita beli, bukan kita memesan, mengorder khusus gitu ya. Ini juga sudah familiar ya teman-teman ya terkait materi ini gitu ya. Saya percepat lagi karena kita nanti fokusnya lebih ke praktek bagaimana sinkronisasi dari katalog ke Sakti gitu. Jadi tapi sebagai awal saya ingin menyampaikan sedikit aja apa duplikan materi aja ya buat refresh teman-teman gitu. Berikutnya pelaku pengadaan di katalog seperti ini ya, ada penunjukan langsung, terus di penambahan tugas PPK gitu ya di Perpres 46 gitu. Terus ada nanti di e-purchasing itu dilakukan oleh Pokja Pemilihan, tapi kalau sekarang menunya belum ada, nanti kita tunggu aja gitu ya. Kalau yang sekarang sih yang bisa menggunakan hanya pejabat pengadaan sama PPK. Baik, berikutnya untuk swakelola sendiri juga ada kemungkinan masuk di katalog, tapi sampai saat ini sih saya belum pernah lihat ya untuk swakelola seperti apa, nanti juknisnya seperti apa, nanti kita tunggu aja ya kalau ada PRK LKPP-nya yang udah keluar. Baik, berikutnya terkait metode pemilihan memang diamanatkan di Perpres. Ini seperti sebuah pilihan ya. Jadi kalau di Perpres ada banyak metode pemilihan, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada tender, pengadaan dikocok dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk e-purchasing sendiri dia makom ya saya nyebutnya ya. Berada di level yang paling pertama gitu ya. Jadi ketika ada suatu barang atau jasa yang memang tayang di katalog, ya kita harus menggunakan e-purchasing pilihan pertamanya gitu. Baru ketika emang barang atau jasa tersebut tidak ada di katalog, baru kita akan menggunakan metode yang lain sesuai dengan tingkatannya gitu ya. Kalau di bawah 200 ya langsung pengadaan langsung, kalau di atas 200 tender. Terus kalau pekerjaan konstruksi juga sekarang udah naik ya 400 juta gitu. Terus terkait penunjukan langsung gitu ya, kalau emang barang itu emang memenuhi kriteria penunjukan langsung, poin-poinnya banyak, nah itu baru melalui penunjukan langsung, tidak wajib melalui e-purchasing. Tapi kalau barang itu ada di e-katalog ya wajib dilakukan e-purchasing. Kemudian berikutnya terkait ketentuan terbaru di Perpres 46. Nah, bedanya dengan perubahan Perpres sebelumnya, kalau kita semua paket yang diproses melalui e-purchasing itu tidak wajib menetapkan HPS gitu ya. Nah, kalau untuk yang perubahan terbaru di 46 ini, nah untuk paket-paket yang nilai paling banyak 100 juta, PPK wajib menetapkan HPS gitu. Jadi ada kewajiban kalau emang nilai paket kita di atas 100, PPK harus menetapkan HPS-nya terlebih dahulu. Baik, berikutnya toko daring. Toko daring merupakan bagian dari katalog kewajiban emergency dalam katalog kecuali tidak dan lain-lain gitu ya. Digunakan instansi pelaku. Nah ini juga toko daring ini kalau secara praktikal juga tidak se-booming e-katalog ya. Jadi sempat eh, mati suri, tidak banyak peminatnya juga. Jadi tapi bisa jadi opsi sih untuk belanja ya. Moga aja nanti toko daring ini juga makin berkembang juga ya untuk jadi pilihan kita dalam pengadaan barang dan jasa. Terus terkait PDN juga untuk terkait dengan ini ya Perpres 46 ya. Ya harus kita perhatikan ya ketika kita milih produk di katalog juga tingkat PDN-nya harus ada layer-layernya nih. Kita prioritas pertama harus dengan PDN lebih dari PDN TKDN plus BMP lebih dari 40. Terus kalau nggak nemu baru di bawahnya. Kalau nggak nemu di bawahnya lagi. Kalau nggak nemu lagi di layer bawahnya lagi dan seterusnya gitu. Apakah produk kita nanti masuk layer yang mana? Tapi prioritas ya kita prioritas untuk mencari barang yang TKDN-nya paling tinggi ya sama BMP-nya. Berikutnya, nah, itulah nih ya. Mungkin kalau saya lihat sih di nama-nama Zoom-nya kan PBJ-nya ini mungkin udah familiar. Tapi memang kalau buat orang awam kadang bingung ya. Ada katalog, ada e-purchasing itu apa gitu ya. Katalog itu aplikasinya gitu, rumahnya. Kalau e-purchasing itu metodenya. Jadi mungkin biar nggak salah ya. Jadi kalau katalog itu aplikasinya, e-purchasing itu metode pemilihan. Berikutnya, nah katalog elektronik ada versi 5, ada versi 6.
versi 5 ya secara domainnya udah ganti gitu ya. Kemudian pelakunya yang punya akun apa aja, bahkan sampai update sama admin juga ada gitu ya. Kemudian satu akun berlaku satu pelaku untuk satu akses, atau berlaku untuk dengan berbagai akses. Kemudian pemilihan setelah terima terbelajar pemilihan proses sampai dengan pembayaran. Jadi kalau di V5 itu endingnya itu kita input BAST, kemudian input apa ya istilahnya ya, evaluasi penyedianya lah gitu ya. Kalau di katalog proses itu berakhir ketika sudah pembayaran. Bahkan SPP, SPM yang kita buat di Sakti itu nomornya itu masuk ke katalog ketika kita proses pembayarannya dengan interkoneksi. Bahkan ketika SP2D udah terbit itu juga masuk ke katalog. Jadi vendor ketika membuka akunnya gitu dia nggak perlu tanya-tanya kita udah SP2D belum Mbak. Dengan buka akun katalog itu udah bisa lihat dia kalau paketnya sudah SP2D. Ya ini standar ya teman-teman. Jadi emang tujuan dari katalog memang macam-macam, ada menggerakkan perekonomian, arsip kita tercatat secara digital, enak nih. Jadi kita nggak perlu arsip lagi, terus akses pasar yang luas, jadi kita bisa pilihan kita ya, mungkin teman-teman yang di luar Jawa, di Jawa kan kadang bingung ya kita mencari barang di mana. Nah, dulu saya sempat kerja di Bali 7 tahun tuh nyari barang pun ternyata tidak mudah juga gitu. Memang kalau di Jawa sih relatif lebih gampang gitu. Tapi dengan adanya katalog ini, akses kita ke vendor yang di Jawa, ya kita mau nggak mau ya banyak vendor-vendor ini ngumpulnya di Jawa semua gitu. Jadi dengan katalog ini kita bisa kenal nih vendor-vendor di Jawa, kita bisa lihat. Oh ya, kita bisa coba jajaki gitu. Tapi kalau nggak ada katalog ini, kita akses kita untuk kenal vendor-vendor yang ada di Jawa ya. Ibaratnya saya nggak ini ya, nggak Jawa sentris ya. Cuman memang mau nggak mau, iya banyak usaha itu yang ininya di Jawa semua gitu. Jadi lebih mudah gitu, dengan adanya katalog ini. Transparan, mudah dan cepat. Ya mudah dan cepat ya kalau tahu caranya gitu. Kebanyakan sih yang sering konsultasi ke saya stuck di interkoneksi pembayaran gitu ya. Wah ini nggak bisa, cara bayarnya gimana nih Pak dan lain-lain gitu. Oke, berikutnya peranan pengguna pemerintah. Nah ini mungkin di luar kapasitas saya kalau di Pemda ya. Cuman kalau ini masih pakai yang lama ya. Tapi kalau kita di APBN ada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu fungsinya hanya sampai negosiasi. Jadi dia nggak sampai tahapan surat pesanan gitu. Ketika dia udah selesai negosiasi, baru ke PPK. Jadi memang paling beban paling banyak untuk penggunaan katalog versi 6 ini ya di PPK gitu. Ketika nilai paket itu di bawah 200, dia dibantu oleh pejabat pengadaan untuk negosiasi dengan vendor. Tapi ketika paket itu di atas 200, full semuanya di PPK. Gitu. Ini masih ini ya, karena mungkin karena akun Pokja belum aktif ya. Agak aneh sih kalau menurut saya sih. Jadi ketika di atas 200 kok PPK doang sendiri, tapi kalau di bawah 200 PP wewenangnya PP gitu ya. Tapi ya udahlah, itu udah ketentuan yang ditetapkan, kita jalanin aja gitu. Mungkin nanti ketika akun Pokja bisa aktif mungkin di atas 200 ada ketentuannya. Jadi PPK dia ketika udah pengajuan gitu ya, review order, menyetujui, membuat surat pesanan, terus pesanan vendor kerja, barang diterima, konfirmasi pembayaran. Kemudian ketika barang udah diterima, yang berhak untuk menentukan pembayaran siapa? IPPK juga. Apakah pembayaran itu akan melalui apa? LS atau melalui UP? Kemudian ketika melalui LS, berarti dia harus interkoneksi ke Sakti. Kalau melalui UP sama juga interkoneksi ke Sakti juga nanti. Tapi kalau melalui UP nanti akan dapat kode semacam virtual account yang akan ditransfer dari rekening bendara gitu ya. Oke, bendara keuangan sama pembayaran melalui CMS gitu ya. Jadi udah ada aplikasinya. Nanti kita ini ya, kita lihatkan ya contoh dokumennya seperti apa. Baik, untuk dasar hukum pembayarannya sudah ada Perdijen nomor 8 tahun 2025 tentang tata cara. Jadi legalitasnya ya terkait dokumen data dukung untuk pembayaran itu sudah ada dasar legalitasnya di Perjanjian 8. Kemudian surat edaran ya Menteri DL dan Kepala LKPP tentang percepatan pelaksanaan pengadaan daerah gitu ya. Pengadaan jasa
melalui katalog elektronik. Baik, kita cepat aja ya, karena waktunya terbatas. Untuk alur proses pembelian di katalog ini, baik di bawah kalau di bawah 200 harus start melalui pejabat pengadaan, tapi kalau di atas 200 harus melalui PPK, kemudian milih barang cocok, oke, langsung isi detail pesanan, dia pengen apa gitu ya. Contoh ketika kita beli elektronik, nego minta garansinya 2 tahun atau garansinya 3 tahun, atau ada lifetime after sales apa, mungkin free tas, ya itu isi di detail pesanan. Kemudian udah detail pesanan jelas, baru negosiasi. Nah, di nego barangnya, karena proses katalog ini harus ada negosiasi nih. Kalau nggak ada, prosesnya nggak bisa lanjut. Nah, di nego sesuai dengan HPS yang sudah ditetapkan, apakah harganya berapa sih harga wajar menurut PP atau menurut PPK gitu ya. Kemudian setelah itu buat pesanan, karena udah deal, sama-sama deal, saling kirim harga antara PP atau PPK dan vendor, kalau udah deal, buat pesanan. Kemudian setelah buat pesanan, pengiriman barang ya, barang atau jasanya dikirim, vendor minta konfirmasi pengiriman, PPK sepakat untuk mengkonfirmasi, terbitlah BAST. Nah, setelah BAST ini barulah proses interkoneksinya. Nah, memang banyak teman-teman yang stuck di proses ini, proses apa? Proses di sini gitu ya. Ketika menginterkoneksikan antara data di katalog dengan Sakti gitu ya. Ini saya anggap teman-teman di APBN semua ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang sama, Sakti Kemenku ya. Nah, banyak kan stuck di sini. Nanti kita akan lihat ya. Saya udah membuat screen recording ya. Ada transaksi live saya, tapi cuma mungkin ini terbatas di pelatihan ini aja ya. Nanti jangan di ini ya. Karena banyak informasi yang terlihat ya, identitas dari kantor saya dan lain-lain, takutnya nanti disalahgunakan gitu. Baik, berikutnya kita hapus dulu. Oke. Pembayaran terintegrasi dalam satu platform. Ya. Jadi harapannya transaksi katalog ini langsung dari katalog itu langsung masuk ke Sakti KPPN gitu ya. Jadi baik LS maupun UP semua data itu langsung terinterkoneksi dari apa? Kita nggak perlu input manual lagi. Baik, berikutnya. Nah, ya yang terkait pada pembayaran pengadaan jasa pemerintah pada katalog elektronik. Kewenangan pihak-pihak ya ada dibaca sendiri ya nanti ya, pengguna barang anggaran, kuasa pengguna sampai mitra instansi pengelola. Saya fokus di yang slide sebelah kanan aja ya. Jadi ya di area sini aja ya. Jadi ada metode pembayaran ada dua ya, melalui UP dan melalui FS gitu ya. Untuk melalui UP kita harus melibatkan akun bendahara pengeluaran karena nanti ketika kita interkoneksi transaksi itu akan melalui akun bendahara terlebih dahulu gitu ya. Nah, UP sendiri ada dua nanti, bisa UP tunai maupun UP kakap. Kemudian LS. Untuk LS dari akun PPK nanti langsung terinterkoneksi ke Sakti gitu ya. Jadi nanti tapi nanti kita di Saktinya itu menggunakannya akun operator komitmen. Jadi bukan akun PPK ya. Jadi nanti untuk proses apa? Proses pembayaran dan proses transaksi SPM-nya nanti ada step-stepnya gitu. Jadi nanti kita coba ya, kita akan tampilkan ya biar teman-teman lebih paham gitu. Daripada secara teori itu susah gitu kita untuk memahaminya. Nah, ini perdijan tadi segala kerugian menangkap penyelenggara ini bertanggung jawab segala biaya permukaan pembayaran pengadaan bahasa pada katalog penyaluran dana kepada masing penerima dan mekanisme UP. Ini dibaca aja ya buat wawasan aja. Jadi karena apa ya istilahnya katalog kita itu informasinya kan dari Telkom ya yang mengembangkan, nanti ada PNBP dan lain-lain itu nanti akan dibebankan pada vendor. Cuman memang kalau yang di kita itu yang kita ada biaya beban itu ketika kita pembayaran melalui UP. Melalui UP itu ada biaya transfer virtual account maupun RTGS.
Nah, ini melalui mekanisme UP. Nah, untuk pembayaran katalog sendiri untuk yang versi saat ini ya itu belum bisa pembayaran yang sifatnya termin bertahap. Jadi hanya bisa yang langsung sekaligus. Kalau ada pembayaran yang sifatnya termin itu istilahnya pembayaran dilakukan melalui di luar sistem. Nah, nanti untuk gimana untuk biar proses katalog kita itu selesai, itu kita harus ke ini helpdesk, ada bantuan gitu ya, untuk mengajukan permohonan penyelesaian paket gitu, semacam itu. Tapi kalau jadi karena kan udah saya jelaskan tadi di awal, kalau untuk paket V6 ini akan statusnya selesai ketika sudah terbit SP2D. Tapi ada paket-paket yang memang tidak bisa dilakukan interkoneksi. Salah satunya adalah pembayaran melalui proses termin, termasuk biaya pemeliharaan dan lain-lain ini kayak belum bisa. Gitu. Nah, ada hal-hal tertentu ya yang perlu kita jadi perhatian ya. Yang pertama, PPK wajib untuk menetapkan setiap produk yang dibeli terhadap bus dan chart of akun yang terdapat dalam proses data dengan sakti. Nah, jadi kuncinya di mana? Kuncinya itu yang pertama ada di RUP. Ketika membuat RUP, pastikan kode COA-nya itu sama persis dengan yang ada di Sakti. Nah, ini kuncinya. Ketika salah, ya efeknya apa? Efeknya akan terjadi gagal interkoneksi. Contoh, misal Sakti dia itu kemarin ada satu kasus ya yang konsultasi ke saya, di Sakti itu 0A gitu ya. Ada satu kode apa istilahnya header ya, subheader atau apa istilahnya. Sebelum dia detail itu 0A, tapi eh, di inputnya di RUP itu huruf OA gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah BAST terus mau diinterkoneksi ke Sakti, terjadi gagal gitu, terjadi tidak terjadi, bisa sinkron karena itu beda data ini sangat penting sekali ya untuk dan jadi perhatian teman-teman ketika nanti membuat RUP. Saya nggak tahu juga di KL selain Kemenq untuk input RUP di Sirup itu ketika membuat akun anggarannya itu input manual ataukah tarik data dari Monsakti. Kalau di kami untuk 2025 ini otomatis kami ada satu aplikasi sendiri SIUK BBJ namanya, SIUK BBJ Kemenq itu tarik otomatis. Jadi kami untuk isu beda COA ini agak relatif tidak ada karena memang eh, operator yang menginput RUP itu tidak perlu menginput manual. Cuman kalau eh, di KL lain yang yang menginput manual, nah potensi salah ini sangat tinggi sekali ya karena nggak semua operator RUP paham anggaran, paham eh, revisi, paham apa apa terkait struktur anggaran dan lain-lain karena mungkin pahamnya lebih ke pengadaan barang dan jasa gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ada kendala bisa di ini ya, di ke sini ya, ke link ini ya. Nanti untuk file ininya saya sampaikan ya untuk file materinya. Ketika ada kendala COA, seandainya ada gangguan, kadang kita kan nggak tahu ya ternyata gangguannya di mana gitu. Karena memang otomatis gitu ya. Kita harus benar-benar nyari tahu gitu. Nah, maka kita perlu ke helpdesk gitu ya, helpdesk di Inaprov ini. Baik, berikutnya. Nah, untuk tata cara pembayaran tadi sudah saya sebutkan ada dua ya. Yang pertama UP, yang pertama LS, yang kedua adalah melalui UP. Untuk LS sendiri nanti akan ada dua jenis gitu ya. Yang pertama LS kontraktual, ketika paket kita nilainya di atas 50 juta. Jadi kita tetap kena ketentuan standar KPPN ya bahwa untuk paket-paket yang di atas 50 juta wajib didaftarkan kontraknya di ADK. Nah, apa yang harus menjadi perhatian kita? Yang pertama supplier. Yang supplier pastikan supplier udah terdaftar di Sakti ya. Kalau belum ya tinggal kita daftarkan atau kita mungkin bisa interkoneksi supplier yang sudah existing ada bisa kita ambil. Kalau untuk yang versi setelah bulan September ini untuk jenis suppliernya itu udah nggak menggunakan tipe
6. Jadi udah tipe standar, tipe 2, tipe seperti kontrak-kontrak pengadaan kita pada umumnya yang tidak melalui e-katalog. Jadi atau pembayaran yang di bawah 50 juta itu ya. Jadi supplier tipe 2, supplier penyedia. Pastikan sudah ada, paling amannya kita cari interkoneksi yang sudah terdaftar aja. Berikutnya, nah dari tanggal kontrak itu ada 5 hari kerja tenggat waktu untuk ngirim ADK. Jadi oh ya, untuk di katalog sendiri, kalau kita teman-teman ya yang sudah biasa mungkin ya mayoritas sudah daftar kontrak itu pasti udah keluar notif ya sekarang. Jadi pastikan untuk katalog kan udah ada ketentuannya ya bahwa surat pesanan itu adalah bentuk kontrak dari katalog. Nah, jadi pastikan nomor kontrak kita itu sama persis dengan surat pesanan yang hasil dari katalog. Jangan sampai beda, nanti akan gangguan di interkoneksi. Yang kedua, pastikan setelah ter-DS ya surat pesanannya 5 hari kerja segera dikirim ke KPPN. Oke. Baik, untuk metode pembayarannya ini kita teorinya aja ya, nanti saya tampilkan ya screenshot recording saya untuk prosesnya, nanti akan saya lihatkan bertahap. Seperti ini ya. Bisa dibaca sendiri aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya jelaskan yang langsung praktek aja gitu biar lebih enak buat teman-teman. Surat pesanan, terus BPK menguji, BAST terbit, TTE BAST, terus kemudian proses tagihan, hubungan pendukung, standar ya. Oke. Untuk bertahap ini belum ada ya, saya juga belum pernah, belum bisa kalau untuk metode termin interkoneksinya. Informasi sih masih kendala di sistem di Saktinya ya, belum bisa untuk interkoneksi kalau pembayarannya termin. Nah, pemajuan pembayaran pada Sakti. Nah, ini proses interkoneksi. Sakti menerima dokumen pendukung dari katalog melalui interkoneksi transaksi putih, surat pesanan, BAST, invoice, dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini biasanya dokumen PNBP. Nah, ketarik gitu. Jadi dari aplikasi katalog itu 4 dokumen ini ketarik otomatis ke Sakti. Untuk invoice sendiri juga kita nggak perlu pusing ya, karena ini kan di sini dijelaskan nilai tagihan diberikan kepada penerima yang benar, nama dan nomor rekening. Ini otomatis. Invoice sendiri otomatis, tarikan data dari katalog, jadi kayak nomor rekening juga berdasarkan rekening yang diinput oleh vendor. Gitu. Ya kan vendor punya akun, dia pasti input NPWP dan lain-lain. Jadi semuanya serba otomatis. Tapi ada baiknya kita cross check ulang, apakah nomor rekeningnya sesuai. Dengan ini kita coba dulu cross check melalui perbankan gitu ya, kita coba oh ya rekeningnya sudah benar ya, siapa tahu mungkin ada typo atau apa ya, karena itu tarikan ini ya berdasarkan inputan dari vendor. Terus di posisi PPK standar ya, seperti pengadaan pada umumnya tidak hanya katalog, melakukan pengujian material terhadap kebenaran invoice. Kemudian setelah dokumen terinterkoneksi dari Sakti, udah masuk ke Sakti, BPK menerbitkan SPP. Setelah SPP standar semuanya sama, PPSPM pengujian dan seterusnya. Jadi pembedanya hanya di ada tarikan data otomatis 4 dokumen ini dari aplikasi katalog ke Sakti. Itu nanti akan saya perlihatkan ya, rekan-rekan. Nah, seperti inilah alur prosesnya. Satker negosiasi, terus nah, BAST, nah interkoneksinya di sini nih. Nah, pembayaran nanti SPAN, KPPN, ada PNBP, ada yang masuk ke Telkom, masuk ke penyedia, ada potongan pajak ke kas negara. Ini sistem ini sekedar tahu aja, jadi nggak usah terlalu dihafal juga, nggak apa-apa. Secara teknis kita nggak berkaitan dengan kita di lapangan. Baik. Terus ada AS kontraktual, nah ya ini sama tadi yang sudah saya jelaskan, kita nggak perlu bahas lagi. Nah, ada manualnya, bisa dibaca juga nanti, sambil dibaca nanti
setelah ini saya jelaskan alurnya secara langsung. Ada LS non kontraktual, kurang lebih sama, tidak ada bedanya dengan yang kontraktual. Bedanya kita nggak perlu daftarin kontrak terlebih dahulu. Jadi kalau nilai paketnya di bawah 50, sistemnya non kontraktual, itu nggak perlu daftar. Tapi yang sebelum 16 November ini, 16 September ini, mau paketnya di berapa pun itu masuk kriterianya non kontraktual. Cuma ini udah tidak berlaku lagi setelah lewat 16 September. Semuanya kalau di atas 50 metodenya LS kontraktual. Manualnya bisa dibaca juga nanti. Nah, untuk UP sendiri pada dasarnya secara proses pemilihannya tidak ada bedanya dengan LS. Hanya nanti ketika proses memilih metode pembayaran, nanti kita milih UP. UP sendiri bisa dua nanti, bisa UP tunai maupun UP KKP. Nanti interkoneksinya ya kurang lebih sama. Nanti ketika di Sakti sama, tetap ada BAST juga, tetap ini juga ada BAST semuanya ketarik, tapi nanti pembayarannya beda. Jadi kalau UP nanti manual, bendara kan dapat invoice tuh, di invoice tuh ada kode virtual account. Nah, bendara nanti bayar secara manual. Kalau LS kan kita mengajukan SPM ke KPPN. Nah, setelah pembayaran virtual account, nanti baru bendara memproses SPBY, kemudian nanti buat DRPP, baru setelah DRPP terbentuk nanti membuat SPP GUP dan seterusnya. Baik. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya detailnya ya. Jadi untuk secara UP hanya diperkenankan maksimal 200 juta ya secara khususnya. Jadi kalau ada paket-paket ke satu penyedia di atas 200 itu nggak bisa melalui UP, baik UP tunai maupun UP kapal. Tapi kalau kita mungkin contoh nih mau pengadaan belanja apa gitu ya 100 juta, ada plafon UP-nya dirasa pengen lebih cepat pakai UP ya monggo aja pakai UP. Itu pertimbangan masing-masing satker ya. Baik, berikutnya. Jadi kata kuncinya kalau di UP maksimal 200. Jadi kalau di atas 200 LS pilihan satu-satunya untuk metode pembayarannya. Oke, prosedurnya seperti ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, setelah BAST ada interkoneksi. Nah, bendara membayar secara manual ke satu virtual account. Jadi nggak usah dipikir ini kan ada dari bendahara, payment, gateway Telkom, ada penyedia, kurir, PNBP. Ini bendahara hanya ke satu kode virtual account, nanti otomatis duit itu akan terkirim ke penyedia, ke kurir, kalau seandainya ada PNBP, ke PNBP, potongan pajaknya nanti ke kas negara, dan lain-lain. Jadi hanya satu virtual. Jadi kalau saya mikir nanti bendahara akan bayar berapa kali, ya mirip, aslinya mirip LS juga, cuman ini yang transfer manual bendahara. Baik. Ya. Seperti ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. UP melalui transfer bendara menggunakan ya transfer. Ini alur ini ya, alur dokumennya. Ya, nanti untuk detailnya bisa dibaca juga di panduan ya di Inaproc, bisa di-download sendiri. Oke. Nah, awalnya tadi sudah saya jelaskan, awalnya tipe 6, sekarang sudah jadi tipe 2. Kemudian nah, tadi yang saya bilang, yang LS katalog sekarang pembayarannya baru bisa sekaligus, kalau yang termin, uang muka dan lain-lain, ya itu kita nanti nunggu bertahap ya sistemnya. Sekarang kalau yang terbaru yang udah bisa jalan fitur mini kompetisi, baik pekerjaan konstruksi maupun barang lainnya, itu udah muncul nih, tapi saya belum pernah pakai sih. Cuman udah muncul perlahan. Kita doakan ya setiap pengembangannya bisa berjalan mulus ya, semuanya ya, bisa kita pakai demi transparansi kita ya, pelaksanaan APBN kita gitu. Dan kita juga selaku pengelola lapangan juga lebih mudah, lebih tenang gitu ya ketika bekerja gitu. Baik. Nah, tadi yang saya singgung sebentar, pembayaran di luar sistem. Jadi ketika sistemnya pembayaran mulai termin, terus yang lain-lain tadi ya. Nah, pembayaran di luar sistem tuh ya berarti
proses katalog itu berakhir di proses pemilihan penyedia, jadi sampai di penandatanganan surat pesanan. Setelah surat pesanan di tanda tangani, baru langsung didaftarkan kontraknya melalui aplikasi Sakti, nomornya juga pakai surat pesanan yang ada di katalog. Nah, kemudian baru di input ADK kontraknya, di input schedule pembayarannya, termin 1, termin 2, termin 3 gitu. Nah, itu normal seperti pembayaran kontraktual pada umumnya. Jadi untuk pemberlakuan kebijakan menyamai durasi berlaku secara aktif sama dengan sistem siapa apabila dikenakan PNBP tetap membayarkan. Jadi emang di luar sistem ini diperkenankan, cuma nanti ketika ada perkembangan ya nanti akan ada update kebijakan lainnya. Gitu. Oke, berikutnya ya nanti ini bisa dilihat sendiri ya. Kalau kita fokus ke yang di dalam sistem aja ya, teman-teman ya. Ini ketika kita buat tiket tadi, ketika kita biar paket kita di katalog itu dianggap selesai, karena kan kaitannya dengan ITKP juga ya. Kalau di kami masih di ini ITKP, jadi paket airport processing itu statusnya harus sampai selesai. Jadi kalau belum selesai nanti nilai ITKP-nya jelek. Jadi untuk pembayaran di luar sistem, jadi perlu membuat laporan semacam ini di tiket untuk biar sama LKPP atau pengelola dari katalog itu paket kita dianggap selesai. Nah, untuk APBD sendiri saya skip ya karena saya sendiri ada APBN, jadi kita tidak membahas ini gitu ya. Oke. Mungkin untuk paparan saya cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Habis ini saya lanjutkan ke terkait perpajakannya gitu. Untuk terkait interkoneksi. Ini lebih ke secara teorinya. Oke. Terkait perpajakannya sendiri. Sama ya, pada dasarnya nggak ada bedanya. Sesuai ketentuan perpajakan pada umumnya ya ada PPN, PPN pasal 22, PPN pasal 23, dan seterusnya ya, sesuai dengan transaksi kita gitu ya. Nah ini buat wawasan aja, ada penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan cara pemungutan, ini dasar hukumnya ya. Di katalog ini ada wewenangnya di sana untuk memungut ininya. Karena ada PT Telkom ini ya, karena ada sebagian yang PNBP yang masuk ke PT Telkom. Terus berikutnya ruang lingkupnya ya, transaksi pengadaan bisnis dilakukan sistem pengadaan lunas, contoh katalog B6, transaksi pengadaan ada BPS, ada uang persediaan. Ini buat wawasan aja ya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri. Terus terkait PPN juga sama gitu ya. Di katalog ini ada vendor PKP, ada vendor non PKP. Kalau di atas 2 juta, kalau PKP ada kewajiban bendahara untuk memungut PPN, memungut PPA pasal 22. Terus kalau di bawah 2 juta PPN dan PPN dipungut oleh penjual. Jadi yang tetap ada PPN tapi yang memungut penjual dan melaporkannya penjual, terus PPH-nya tidak dipungut karena di bawah 2 juta. Itu masih sama ketentuannya dengan transaksi kita yang di luar katalog gitu ya. Terus kalau kita menggunakan kartu kredit, PPN dipungut oleh penjual juga sama, PPN tidak dipungut sama. KKP, ketika pembayaran kita melalui UP KKP ya sama, nanti ketentuannya. Oke, terkait PPN, oh ya biasanya kan orang non PKP bisa dipakai enggak atau PKP bisa dipakai. Kalau saya sendiri selaku pengelola pengadaan ya di kantor ya dengan jumlah vendor sebanyak itu, ngapain sih pilih vendor non PKP gitu ya? Kalau saya tidak diskriminasi atau apa, cuman dengan pilihan-pilihan yang ada, ya saya cenderung ke vendor PKP gitu ya daripada milih vendor non PKP gitu. Tapi ini subjektif saya sendiri ya. Jadi biar nggak usah kita bingung atau ini ya. Jadi kalau ini subjektif tapi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pakai atau enggak. Cuman kalau saya sih kalau selaku pejabat pengadaan atau sebagai PPK ya saya akan pilih vendor yang PKP gitu. Itu justifikasi pribadi saya.
Baik, berikutnya terkait PP 22 mungkin sekilas saja ya. Sudah jelas, jadi di tarifnya 1,5% dari DPP, ada PPh 22 final juga yang tarifnya 0,5%. Terus kita lanjutkan aja ya. Seharusnya 1,5 ya, kok 0,5 ya Bapak? Saya kemarin belum ngecek. Ya, kita lanjutkan aja. Ya, ini ada banyak pengecualian terkait perpajakannya. Nanti kita bisa jadi diskusi ya. Cuman nggak semua transaksi ini kita lakukan ya. Karena pada dasarnya beberapa satker sih karakteristik transaksinya standar ya, belanja-belanja barang, belanja jasa kayak gitu ya. PP22 atau PP23. Ini ada PMK-nya, pemotongan dan pemungutan pajak bagi instansi pemerintah, PMK 59. Terus ada yang terbaru ya, yang terkait non PKP, ada perdijennya gitu ya, ada lebih detail lagi perdijen pajak. Saya lupa nomor berapa, tapi saya udah simpan tadi materinya ya, perdijen, bentar, perdijen pajak. Per 11 ya, Perjanjian Pajak nomor 11 tahun 2025. Ini yang jadi polemik sekarang ya. PKP pun harus tetap diperhitungkan PPN-nya gitu ya. Kalau di kami sendiri terkait yang seandainya pun terpaksa transaksi dengan non PKP ya, biasanya sih non PKP banyak kan vendor-vendor pelatihan, tapi pelatihan yang dia tidak mendapatkan pembebasan apa PPN. Karena ada pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang memang tidak mendapatkan fasilitas bebas PPN gitu ya. Nah, itu kadang banyak vendor-vendor tersebut itu non PKP gitu. Nah, kami udah melakukan sounding ke mereka bahwa tetap harus diperhitungkan untuk nilai PPN-nya gitu. Walaupun secara invoice itu kami mintanya juga bruto karena mereka istilahnya ya PPN itu juga bisa dikreditkan juga oleh mereka karena mereka karena nggak bukan PKP kan nggak berhak menerbitkan faktur pajak. Cuman itu akan jadi setoran kami. Jadi yang nanggung juga kami juga gitu, dari kantor gitu. Oke, baik. Ini PPh pasal 21 seperti ini, terus PP pasal 22 pembelian barang. Ini menggunakan dana APBN, PP 23 juga sama semua jasa selain ada pengecualiannya di PMK-nya, terus pajak final ada macam-macam pajak final, terus PPN pajak barang dan lain-lain. Yang lagi ramai beras premium gitu ya. Tapi kalau sampai sekarang kemarin saya tanya ke rekan di pajak juga belum keluar aturannya beras premium itu kena PPN atau apa nggak ada. Jadi masih kena fasilitas bebas sih kalau karena dia masuk kebutuhan pokok gitu kan. Informasi terakhir yang saya terima dari adik kelas saya di pajak ya. Baik, eh, mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya untuk terkait semacam ini ya. Ini beli eh, transaksi 800.000 melalui katalog gitu ya. PPN-nya seperti apa dan lain-lain. Karena ini orang pribadi, jadi bukan vendor, makanya kenanya PPh pasal 21. Karena vendornya Fatimah nih, Mbak Fatimah, bukan catering atau apa. Jadi DPP-nya di PPh pasal 21. Oke, kemudian berikutnya ini transaksi ATK. Nanti bisa dipelajari sendiri. Bisa dibaca ini standar ya, teori perpajakan standar. PP 23 2% dari DPP, tarif PPN-nya ada pajak daerah ya, ada pajak daerah juga. Jadi pada dasarnya kalau pajak itu DPP itu di luar di luar tambahan retribusi atau PPN. Jadi kita cari ininya DPP-nya 1734. Jadi ketika transaksi itu kan 1925. Di 1925 ini ada pajak daerah 11%, makanya kita cari DPP-nya kayak semacam inilah. Itu bisa gampang nih, karena udah ada bisa langsung dibuat rumusnya. Baik, berikutnya BPA final. BPA final itu untuk
tertentu ya. Ini contohnya ada surat keterangan seperti pengajuan besar-besar bagi wajib pajak yang memiliki peradaan bruto tertentu. Oh, ini yang di bawah biasanya kalau dulu seingat saya di bawah berapa miliar, 4,8 miliar ya. Jadi dia dari bruto, bukan dari DPP. Kalau dia memang minta dikategorikan vendor ini, kita juga bisa. Jadi langsung tarifnya itu 0,5% dari bruto. Dari kalau dilihat dari slide ini kan transaksinya 4582080. Jadi kita nggak perlu nyari DPP-nya. Jadi langsung ini jadi dasar tarif untuk 0,5%. Nah, PPN di bawah 2 juta LSPP. Ya, kalau di bawah 2 juta, kita tidak ada kewajiban untuk memungut itu kewajiban dari vendor untuk membayar maupun melaporkannya. Terus SPPN di bawah 2 juta untuk non PKP. Nah, non PKP ya ini kalau saya sih secara pribadi tidak berminat ya untuk transaksi dengan non PKP ya. Dengan vendor yang ada ya saya akan cari yang PKP. Cuman kalau mau tidak mau gitu ya, dia vendor yang harus kita tunjuk ya kita akan tetap perhitungkan PPN-nya ya, walaupun tidak ada faktur pajaknya gitu. Jadi emang vendor yang ketika dia mengupload harga dia harus ini tahu bahwa sekarang ada ketentuan yang Perjija 11 tadi, makanya untuk kode akunnya 411211 dan kode jenis setoran 108 ini kaitannya sama Kortek. Ketika PP sama S-nya ada 2. Jadi ketika kita bendahara ya, ketika kode setornya 108, dia itu tidak masuk lampiran SPT masa di akun Korteknya. Tapi kalau kita mungkin LS biasa dengan vendor PKP, kode setornya kan beda, 910. Nah, itu akan masuk di Kortek. Untuk kode akunnya masih sama juga, mau PKP non PKP juga 411221. Jadi pada dasarnya kalau terkait dengan budgeting masih sama. Kita mau transaksi dengan vendor PKP atau non PKP. Karena walaupun dengan non PKP tetap kita harus ada kewajiban untuk memungut PPN-nya. Oke, berikutnya terkait barang-barang apa saja yang mendapat pengecualian dari PPN ya bisa dibaca sendiri. Karena memang ya ilmu pengadaan keuangan itu semuanya saling berkaitan ya. Cuma harus dipelajari, semua punya aturan masing-masing. Intinya rekan-rekan istilahnya jangan karena kebiasaan gitu ya. Jadi selalu update peraturan terbaru gitu. Bahkan termasuk nanti pengecualian PPN pun ini ya bisa berkembang ya. Apalagi dengan Menteri Keuangan yang baru bisa aja nanti akan keluar kebijakan yang baru. Oh itu. Nah, ini PNBP ya untuk vendor yang karena menggunakan aplikasi katalog 6 ini ada ketentuannya. Pada dasarnya beberapa transaksi yang saya sendiri pernah pakai untuk nilai-nilai ini ya untuk vendor non kecil gitu ya. Ketika 200 juta kita vendor non kecil atau 300 ya gitu ya. Kita transaksi beli mobil gitu ya. Kayak 300 kan mobil nih. Biasanya kan vendornya pasti kalau jualan mobil non kecil, nah itu kena tuh PNBP-nya. Tapi kalau kita beli 300 juta beli toner gitu ya. Toner itu kan biasanya vendor kecil tuh. Itu nggak akan keluar PNBP-nya gitu. Nanti bisa dicoba sendiri. Jadi kalau terkait PNBP ini mungkin lebih ke wawasan aja buat kita ya. Kalau di kita sendiri tidak ada ngaruh secara budgeting. Jadi ngaruhnya lebih ke ya wawasan aja. Vendornya mungkin kita sounding bahwa kaitannya dengan penggunaan e-katalog ini ada terkait PNBP. Oke. Oke, mungkin terkait materi mungkin saya cukupkan aja ya. Nanti untuk selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya pengen fokusnya kita gimana interkoneksi pembayaran. Karena memang paling banyak kita itu kesulitan untuk melakukan interkoneksi. Baik, mungkin izin saya share screen lagi. Tapi ini mungkin ini ya disclaimer ya, mungkin kita untuk pelatihan di sini aja ya. Jadi ini file asli ya. Jadi screenshot asli dari transaksi saya. Jadi saya ada pengadaan AC gitu ya. AC kaset gitu ya. Ada 4 unit dengan 1 CV ya. Ya kelihatan ya nama CV-nya. Mungkin mohon izin kelihatan share screen saya untuk tampilan file video. Jelas sekali Mas.
Jelas ya? Video Oke, belum, baik. Mas? Saya Video belum. kenapa? Ya, ini tampilannya sudah jelas. Oke, siap. Sudah terlihat ya? Biar saya play gitu. Siap. Nanti saya pandu ininya. Baik. Jadi kita startnya ketika sudah BAST ya. Jadi saya nggak akan mengulang dari ngeklik awal ya. Semuanya udah hatam lah ya. Pada dasarnya semuanya sama, udah ngeklik BAST. Nah, barang datang, tadi vendor mengajukan konfirmasi penerimaan, terus PPK mengkonfirmasi, terus PPK ketika udah ngecek dan lain-lain, akhirnya membuat BAST. Nah, ini posisi di katalog BAST sudah terbit, Bapak Ibu. Jadi ketika saya play ya, Bapak Ibu, ketika posisi BAST sudah terbit ya, saya terlihat ya di atas ada tulisannya sudah BAST, kita masuk ke detailnya. Nah, saya lihatkan bahwa sudah muncul BAST. Nah, saya bukakan BAST-nya sudah ter-DS juga ya. Jadi ini izin ya disclaimer ya. Nah, oke, saya stop dulu. Sebentar. Nah, ketika sudah BAST, oke. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu kalau menggunakan katalog, pastikan di kanan atas nih. Bapaknya ada tanda-tanda merah enggak? Tanda merah berarti posisi bola itu ada jadi kita kayak umpan-umpanan bola ya sama vendor gitu ya. Jadi kadang kita yang putih, nanti yang menjadi merah vendor, kita yang. Nah, sekarang setelah BAST, bola ada di kita nih. Jadi kan barang udah kita terima, kita udah sepakat, vendor udah melaksanakan kewajibannya. Nah, kita mau ngapain nih? Ya, pastinya mau membayar ya. Nah, di katalog kita ada menu, nanti setelah BAST pilih metode pembayaran. Nah, kita klik. Nah, oke. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kita klik, nanti akan ada pilihan. Kita mau menggunakan pembayaran langsung secara LS atau secara uang persediaan. Kebetulan untuk contoh yang saya praktekkan ini yang melalui LS, Bapak. Yang uang persediaan nanti saya tampilkan mungkin screenshot interkoneksinya di Sakti ya. Kebetulan saya ada teman dari kantor-kantor lain yang udah praktek, nanti saya tampilkan. Nah, kita lanjutkan untuk proses interkoneksi melalui Sakti. Nah, ini untuk yang transaksi ini, pengadaan AC ini, LS kontraktual Bapak Ibu. Kan nilainya tadi kan 190-an juta ya. DPP-nya 172.280, PPN-nya 18.980 ya kan. Nah, kita jadi saya berarti udah di tahapan saya udah daftarin tuh kontraknya di aplikasi Sakti. Udah saya kirim, ADK-nya udah dapat nomor CAN dengan nomor surat pesanan sesuai dengan di aplikasi katalog gitu. Nah, oke. Klik ya, kita pembayaran langsung melalui LS, integrasi dengan Sakti. Nah, jadi posisi kontrak udah muncul nomor CAN ya Bapak Ibu ya untuk pembayaran dengan LS kontraktual ini. Oke, klik interkoneksi, kemudian simpan. Nah, kalau UP seperti ini ada pilihannya, bisa melalui KKP maupun virtual account transfer manual oleh bendara. Cuman memang untuk transfer oleh bendara ini ada biaya transfernya. Nah, informasinya dari bendara yang sudah melakukan transaksi tersebut, SPD-nya sih dibebankan di keperluan sehari-hari perkantoran. Ya, walaupun cuma 2,5, 6,5 itu kan duit negara ya, harus dibukukan, harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu di SPC kan di keperluan sehari-hari. Jadi masuk detailnya biaya transaksi apa gitu ya. Oke, itu bisa KKP, bisa virtual account. Berikutnya setelah kita pilih ya, kita rencananya LS kontraktual, kita simpan. Nah, kita simpan, terus, nah, setelah kita simpan, itu muncul isi data COA. Nah, seperti yang tadi ya, pastikan memang tadi itu udah berhasil untuk melakukan proses pembayaran melalui LS. Nah, interkoneksinya mulai dari sini nih. Nah, ini belum muncul nih, masih BAST. Kita isi data COA, kita klik. Ntar saya percepat ya. Kita klik. Nah, akan muncul nih. Saya kebetulan beli AC tapi ada tambahan kabel power, terus pipa AC dan lain-lain.
Nah, saya cari detailnya, saya ambil, saya pilih, kemudian setelah dipilih CO-nya kita simpan. Nah, oke. Nah, setelah disimpan statusnya tadi berubah dari BAST menjadi dalam proses pembayaran. Oke. Terus berikutnya kita masuk lagi. Nah, muncul merah lagi, jadi bola masih di kita nih. Setelah kita pilih COA, bola masih di kita, masih merah lagi. Unggah bukti potong pajak. Nah, yang menarik mungkin nggak tahu ya, saya nomenklatur yang dipilih kenapa unggah bukti potong pajak. Karena pada dasarnya yang saya pahami bukti potong itu kan bukti bahwa dia dipotong itu biasanya di-download dari Cortex. Jadi setelah vendor setelah bendahara lapor pajak, nanti bukti potongnya bisa kita minta itu downloadan otomatis dari Cortex kalau untuk yang sistem sekarang. Nah, kalau yang di sini saya belum nemu ya apa yang diupload ya. Cuman untuk ada di sini kan ada pilihan nih tarik dokumen. Ini opsional ya. Saya udah pernah nyoba dua-duanya. Kita nggak ngupload dokumen pun itu udah bisa ya untuk proses selanjutnya. Ngupload pun juga nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau masukan kalau mau yang ada dokumen diupload mungkin SSP aja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita bisa pilih nih transaksi ini memerlukan bukti potong pajak, bukti PPN nggak? Nah, saya pilih bukti potong pajak itu maksudnya PPN itu. Jadi kalau memang dia PKP jadi jangan dicentang. Oke. Kebetulan PPN-nya PPN pasal 22, kita pilih. Ini untuk KPP-nya KPP ini ya, KPP bendahara ya. Bendahara di mana berinduknya, lah itu yang dipilih. Kemudian diisi ya nilai PP-nya. Kalau untuk PP 22 ini ada nilai yang udah direkomendasikan ya. Mungkin diikutin aja nggak apa-apa. Sudah saya pernah coba juga. Saya hitung nilainya sama. Jadi setelah diisi semuanya, kita nggak perlu centang untuk PPN, kita simpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan muncul PNBP di bawah. Nah, PNBP keluar. Boleh bisa dicek nanti PNBP ini karena saya walaupun beli AC, transaksinya dengan vendor non kecil, nggak ada tarif PNBP-nya. Oke, berikutnya setelah PNBP keluar, nah ini masih merah nih, ya kan? Nah, ini sekarang bola ada di, sebentar, bola ada di vendor. Jadi setelah kita memilih unggah bukti potong pajak, vendor harus mengupload faktur pajak. Nah, ini. Jadi ketika tadi ya kita udah milih bukti pajak tadi, saya biasanya nyuruh vendor untuk segera upload faktur pajak. Bisa dilihat di manual ininya, ada menunya. Kalau teman-teman mau iseng lihat di sana. Jadi ketika kita sudah menginput nilai PPh, terus kita tidak mencentang yang nggak pakai PPN itu. Nah, di vendor itu muncul menu untuk upload faktur pajak. Oke, setelah vendor upload faktur pajak, nah, nanti akan muncul merah-merah di kanan atas itu menjadi lanjutkan pembayaran. Nah, ini proses interkoneksi nih. Nah, kita cek faktur pajaknya apakah benar. Kita jangan langsung asal terima ya, apakah benar, apakah sesuai dengan hitungan katalog, apakah di total nilainya sama. Kadang kan ada pembulatan dan lain-lainnya. Biasanya ngecek itu di DPP ditambah apa 17 apa harga jual ditambah PPN apakah sama dengan nilai ini. Ya kita namanya faktur pajak manusiawi ya, bisa salah bisa benar. Oke, berikutnya setelah faktur pajak kita klik lanjutkan pembayaran ya, Bapak Ibu. Nah, sebentar. Oke, setelah kita klik lanjutkan pembayaran, nanti akan seperti ini. Dokumen apa aja yang akan ditarik ke aplikasi Sakti. Nah, kita lanjutkan pembayaran. Kita klik lagi lanjutkan pembayaran. Nah, kita akan pilih pembayaran ke berapa. Nah, ini yang ada hanya pembayaran ke satu, pembayaran kedua, ketiga atau apa belum bisa ya. Nah, oke, nanti akan kita refresh. Nah, udah hilang kan apa merah-merahnya di kanan tuh berarti bola udah enggak di aplikasi katalog ini. Di mana nih bolanya nih? Apakah di vendor? Di vendor juga enggak ada. Nah, bola sekarang berpindah ke aplikasi Sakti. Jadi dokumen-dokumen katalog tadi, dokumen dasar penagihan tadi udah ke aplikasi Sakti. Nah, kita cepat ya. Oke, udah enggak. Nah, kita masuk ke aplikasi Sakti. Nah,
Di aplikasi Sakti untuk ngecek apakah dokumen itu masuk ke aplikasi Sakti enggak, sebelum kita proses lebih lanjut, kita bisa cek di modul pembayaran. Nah, bisa kita cek di monitoring tagihan interkoneksi, nanti akan terlihat nih. Nah, kita pilih Inaprok GovMart, jadi rencananya Perjadian juga akan interkoneksi. Nah, kita tarik, kita pilih, tadi ada pilihannya, ada BAST, ada ini, semuanya BAST, rata-rata BAST. Nah, kelihatan nih, jadi ada baru nih. Nah, kalau yang bawah itu transaksi saya sebelumnya, paket-paket yang lain yang nah, kita bisa cek, dilihat dokumen, ada dokumen apa aja. Nah, ini sama persis dengan ada yang di katalog. Jadi enak nih. Jadi kita nggak perlu print-print, nggak perlu cetak, nggak perlu scan ulang, semuanya udah di aplikasi Sakti. Oke, cepat-cepat lagi ya, Bapak Ibu. Oke, ini ngecek aja. Oke, setelah ngecek, untuk proses interconnect, untuk proses SPP-nya seperti apa? Yang pertama kita harus narik BAST-nya. Jadi ketika transaksi itu baru proses interkoneksi, status BAST-nya itu BAST lainnya. Nah, kita karena ini tagihan kontraktual, makanya kita ngeceknya di interkoneksi BAST kontraktual. Pada dasarnya, kalau untuk kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ya, kursor sebelah kiri, ada interkoneksi BAST kontraktual, terus ada void BAST, terus di atasnya lagi itu kan ada interkoneksi BAST non kontraktual. Nah, itu untuk transaksi di bawah 50 juta. Itu atau yang dibayar melalui UP Bendahara. UP Bendahara mungkin 100 juta, nanti BAST-nya munculnya di sana. Nah, karena kita transaksinya kontraktual dan di atas 50, jadi kita interkoneksinya di menu ini, interkoneksi BAST kontraktual. Baik. Oke, setelah di sini, nah di mana ini barangnya? Nah, kita harus filter dulu di bagian atas, di jenis, dipilih jenis ini, nanti kita pilih BAST kontraktual lainnya. Nah, kita pilih terus nanti ada beberapa jenis itu. Nah, kalau BAST kontraktual biasa nggak keluar nih. Nah, BAST kontraktual lainnya keluar. Oke. Nah, ini karena saya kebetulan pengadaannya AC. AC itu kan menghasilkan aset ya, NUP. Nah, kategorinya itu harus dipilih barang. Jadi langsung pendetilan. Tapi kalau kita Bapak Ibu mungkin pengadaan barang yang tidak persediaan ataupun menghasilkan BMN, nah itu masuk kriterianya jasa. Baik, kita pilih, kita pendetailan, ini pendetailan standar ya, mungkin nggak perlu saya, ini kemarin saya rekam tapi kita untuk menghemat waktu ini sama, jadi untuk mencari AC dan lain-lain tetap, jadi pendetailan untuk kodifikasinya memilih kode barangnya ada di sini, di awal sini. Nah, AC kita cari, oke. Cepat-cepat aja ya Bapak Ibu. Udah ketemu AC. Oke, sebentar saya back dulu. Nah, sudah kesimpan. Berikutnya adalah ketika barang itu udah ini, kita lakukan proses. Klik proses, BAST tersebut pindah dari interconnect BAST kontraktual, BAST lainnya, dia menjadi statusnya menjadi BAST kontraktual, Bapak Ibu. Nah, kita ini kembali lagi dia videonya ya. Oke. Nah, baik. Sama ya dengan apa? Dengan transaksi BST lainnya, kita harus input P3DN-nya. Jadi dia sudah masuk ke BST kontraktual barang, udah pindah dia. Karena kita udah melakukan input barang ya, dari statusnya BST kontraktual lainnya menjadi BST kontraktual barang. Kita input apa ininya, P3DN-nya, caranya sama standar ya dengan transaksi sakti lainnya. Kita percepatnya karena waktunya udah ini ya. Terus sama persis kita wilayahnya juga kita ini memang agak lama sakti udah tersimpan ya, kita anggap P3D-nya sudah tersimpan. Nah, kita sekarang ke membuat SPP-nya. SPP-nya sama, tagihan kontraktual. Jadi kalau yang non kontraktual lainnya itu pakai tipe yang lain, tapi kalau sekarang sama karena udah kontraktual, kita pakai SPP kontraktual. Jadi tagihan kontraktual, terus kontraktual, terus berikutnya non gaji kontraktual. Kita tambah BSD-nya udah muncul di sini. Nah, oke, udah muncul, kita klik, lanjut, terus oke, udah ketarik di sini. Kita pilih APBN, terus kita ambil BSD-nya standar sama dengan
transaksi SPM lainnya yang tidak menggunakan katalog. Nah, semua inputan kita yang kita lakukan di aplikasi katalog tadi itu ketarik di sini, termasuk nilai pajak itu. Jadi kita nggak nginput ulang. Paling kalau perlu penyesuaian adalah terkait dengan kode setoran. Baik, kita lanjut ya. Saya buka di pajaknya ini kode setorannya masih default. Jadi kalau PPh 22 sama PPN kan seharusnya kalau dia PKP kan 910 ya, kode jenis setorannya, KJS-nya. Nah, kalau di katalog itu apa? Ya ini ya, yang di sini ya, Bapak Ibu ya. Nih. Nah, saya lingkarin 100 ini. Nah, ini kan harusnya 910 ya. Nah, di menu ini kita bisa mengedit ya Bapak Ibu ya. Bisa mengedit untuk menyesuaikan ini pada umum, sesuai ketentuannya. Oke. Sebentar. Ya, kita bisa edit. Nah, kita klik ya. Sesuaikan. Terus setelah pajaknya kita sesuaikan uraian. Nah, oke, tersimpan sudah selesai. Untuk proses berikutnya standar ya. Cetak SPP, terus upload upload SSP, upload Karwas dan lain-lain. Jadi proses berikutnya setelah interkoneksi ini nggak jauh beda dengan SPM yang lain. Oke, mungkin mohon izin Pak Gembong cukup ya dari saya ya untuk terkait materi ini praktek pembayaran kalau saya lebih nyebutnya seperti itu. Jadi kita bicara lebih ke praktikal aja, kita nggak membahas terkait filosofi dan lain-lain. Itu mungkin terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf. Waktu dapat ke Pak Gembong lagi mungkin untuk sesi berikutnya ya Pak. Iya, siap. Matur suwun Mas Muhammad Nuruddin. Ini sudah banyak yang antri, Mas. Jadi ini kalau terkait pembayaran sama dan sebagainya di e-budgeting memang harus banyak praktek, Mas. Kalau teori banyak membayangkan, apalagi ada interkoneksi di Sakti. Yang paling banyak masalah itu selama pengalaman di sini paling banyak masalah menurut saya nih, Mas. Paling banyak masalah itu di cowoknya, Mas. Nah, Iya. Mungkin sebelum saya bertanya, mungkin kita bahas dulu pertanyaan di grup, Mas. Di kolom komentar. Ini kolom komentar kelihatannya ada 2 pertanyaan tadi. Kita bacakan dulu, Mas. Ada pertama dari siapa tadi? Barang apa saja yang dikenakan PNBP? Bagaimana cara menghitung PNBP-nya? Ini baru. Pada dasarnya apa gimana Pak? Barang apa saja yang dikenakan PNBP? Bagaimana cara menghitung PNBP-nya? Ini dari Pak Tetra atau Bu Tetra ini? Bu Tetra UKBBC Sumsel. Gitu, Pak. Iya. Kalau yang PNBP pada dasarnya semua barang yang di katalog itu bisa potensi terkena PNBP. Cuma memang ketentuannya hanya untuk tadi yang kalau vendornya non kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan vendor, izin saya share juga ya, Bapak Ibu. Materi tadi ada tarifnya. Nah, izin yang ini. Jadi kalau kita bertransaksi dengan vendor non kecil, kalau kontrak kita sampai 200, ini ada ketentuan tarifnya nih. Di PMK nomor 117 tahun 2023. Ini apa sih PNBP? Ini salah satunya emang karena katalog ini kan yang ngembangin Telkom. Jadi ini ya Mas ya. Bagian ini apa istilahnya sharing pendapatan atau apa ya gitu ya. Jadi biar pengembangan sistem gitu ya buat Telkom ini. Cuman juga ini transaksinya ketika kita bertransaksi dengan vendor non kecil. Kalau yang kecil saya pernah sampai 500 juta juga nggak muncul PNBP-nya, pengadaan toner gitu. Itu Pak Gembong. Oh, oke, siap. Mungkin ada teman-teman yang di beserta resen, siapa tahu ada sambil nunggu, Mas. Mas, pernah kasus begini, Mas? Izin di satker saya, yaitu rata-rata itu, Mas. Salah penginputan sirup, Mas. Jadi sebelum apa itu namanya? Sebelum kita mau ke COA, ternyata sirup kita inputnya salah. Jadi sirup ekornya itu kan harusnya seperti extensionnya, misal harusnya kan huruf nilai 0 A, bukan huruf O A gitu. Jadi
sudah terlanjur, kemudian mau didetailkan nggak bisa. Biasanya kalau Mas Rudin, biasanya apa yang dilakukan, Mas? Apakah di luar sistem Ya, atau gimana, Mas? Oke, siap. baik, terima kasih. Ini kemarin nih teman dari BNN, Pak. Jadi saya dapat ilmunya karena bantuin juga ya. Jadi bareng-bareng mikir kemarin, Pak. Jadi kita cari-cari kenapa nggak internet. Ternyata salahnya di sana. Solusinya ini, Pak Gembong. Jadi kita ubah eh, kode sirup yang ada di kode RUP yang ada di aplikasi sirup, Pak. Ya kan? Oh, Kita ubah sesuai dengan kode yang benar yang di Sakti. Pastiin udah benar tuh sama persis, tidak ubah. Oke kan? Kita umumkan kan RUP-nya yang benar. siap. Nah, nanti ketika di aplikasi katalog, Oke, kebetulan saya halo, 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 izin? mohon maaf, Iya, mute ya Pak Gembong. Baik. iya, iya. Jadi kalau untuk aplikasi apa terkait CO tadi, yang pertama yang dilakukan itu ini Pak Gembong. Jadi ubah kode RUP yang RUP. ada di aplikasi sirup, Oke, oke. ya kan? Oke, Aplikasi sirup sesuai dengan COA yang benar, ya kan? oke, Terus umumkan kan? Nanti kan sinkronisasi oke. nih. Nah, Iya, siap. saya izin gambarkan ya. Saya share Iya, screen siap. pengadaannya benar ini yang AC tadi ya. Iya, siap. Nah, ini karena paket saya sudah closing ya, sudah SP2D ya Pak Gembong. Dia Iya, sudah siap. closing. Tapi kalau paket itu belum interkoneksi, nanti di Oke. sini tuh ada ubah RUP Pak Gembong. Oh, Kelihatan. ada. Jadi Oke, kita oke, bisa oke. ngubah ke RUP yang benar. Itu Bisa. solusi itu. Itu Oh, ini solusi. test knowledge nih. Bisa Pak. Jadi Kalau benar, kita pilih yang oke, benar, oke. simpan, Kan pasti terus kita izin, Mas. sinkronisasi itu nyambung Pak. Oh, izin. Berarti walau kan pasti berubah toh Mas kalau ada kan di ini inisiasi kan pasti berubah. Gitu. Ya, Berarti nanti kita klik itu. Tapi ya. syaratnya apa, Mas? Syaratnya berarti belum BST sebelum diklik coba atau gimana? Syaratnya eh, proses itu kan kalau interkoneksi setelah BASD Pak. Jadi sebelum Oh, setelah pembayaran. BST. Ini Sebelum karena pembayaran. saya Yang penting sudah posisi paket saya yang ini sudah SP2D ya. Saya lihatin kan udah SP2D nih. Udah ngunci nih yes. RUP-nya. Tapi kalau belum pembayaran itu di sini ada ubah Pak Gembong. Bentar Berarti saya ada poin nggak ya paket? pentingnya berarti poin pentingnya setelah BST masih bisa dilakukan perubahan gitu, Mas. Yang penting belum Masih dibayar. bisa dilakukan untuk RUP-nya selama belum Oh, oke, dibayar. siap. Ya, Oh, oke, siap. Berarti ini poin nggak ada di pentingnya itu. manual ini. Ini memang apa? Kita trial and error di lapangan ya. Jadi Oh, oke, kondisi siap, siap, semacam siap. ya ini memang ini kelemahan dari input RUP secara manual NUP. gitu. Iya. Jadi karena nggak tarik otomatis dari Monsakti, knowledge Oke. orang kan beda-beda nih. Nah, itu bisa Iya, Mas. terjadi human error di sana. Nah, tapi ada menu solusinya di sini. Jadi kita bisa ngupdate RUP yang Oh, rubah. benar, yang terbaru. Jadi pasti nanti cek kode RUP-nya yang diumumkan lagi berapa nih kodenya. Nah, ambillah yang itu gitu Pak. Yang terbaru. Oh, oke, siap. Yang Oke. terbaru ya. Oh, Insya Allah bisa interkoneksi nanti. oke, siap. Oke, Kita bahas siap. lagi di obrolan lagi, Mas. Sebelum Siap. saya bertanya lagi, saya banyak pertanyaan untuk Mas Nurdin. Siap. Kemudian Mas, ini dari Brandus Mentawai, Pak Brandus atau Bu Brandus. Pembayaran dan perpajakan e-purchasing versi 6 dari anggaran APBN untuk APBD apakah sama langkah-langkahnya, Mas? Mas. Wah, ini kalau APBD saya disclaimer nih, Pak Gembong. Saya Ini belum pernah disclaimer. praktek, Iya, saya nggak bisa jawab ya. Mohon belum bisa maaf nih, jawab. karena Kita APBD ya. pergi ini. Saya kebetulan di Kemenku saya, Pak. Jadi Iya. ya kalau ada rezeki ke Pemprov DKI nanti saya bisa sharing nanti. Oh, oke, siap, siap. Yang milih ya Pak Untuk ya, Pak Pemprov DKI ya Pak. untuk untuk Pak Brandus Mentawai, izin kita Mohon anu maaf apa? Pak Baldus, karena kita kan untuk APBN ya Pak Gembong ya, mohon izin. Jadi saya Kita mohon izin nggak bisa APBN. membandingkan, saya nggak bisa membandingkan. Kalau pada dasarnya sih secara logika seharusnya sama ya. Teorinya Karena sama nih kalau Mas. ketentuan PBJ pun ketika nganut Perpres PBJ sumber dananya dari APBN APBD. Termasuk kalau untuk pajak pun juga sama. Jadi untuk pajak kan pajak ada dua, pajak nasional sama pajak daerah. Pasti ketentuannya sama, nggak jauh beda. Tarifnya dan lain-lain tidak akan beda. Cuma kalau metode nanti
mengerti secara aplikasi keuangannya, ini yang saya belum bisa sharing ya, karena saya juga belum pernah kerja di Pemda nih Pak Gembong. Itu aja sih mungkin dari saya Pak. Siap, siap. Ini Bu Mas Pak Mas Ria atau Bu ini? Bu Mas Ria. Seperti yang saya informasikan tadi, Mas. Paling banyak mesti di COA. Izin Pak, ada kendala dalam pembayaran. Ketika input COA, ada dua akun yang terpisah. Maksudnya dua akun terpisah? Bagaimana solusinya? Karena hanya bisa dipilih satu. Kemudian kalau pembayaran masih dilakukan dengan manual. Tapi PPK, mungkin Bu Mas Ria ada di Pak, ada di boleh. hadir. Nah, nggak boleh Bu. Ya harus toh Bu. Mending langsung saja Bu. Mumpung Mas Nurudin ada di sini. Siap. Ya, Kita izin Pak Gembong, izin. eh Putus-putus. Pak, boleh saya ini kebetulan kendalanya di pembayaran, Pak. Ya, silakan Bu Mas Riah ya. Saya, Pak. Oke, Eh silakan. Gimana so, Bu? saya nggak tahu ya Pak di Inaprop kan untuk penyelesaian pembayaran setelah input tahapan BAST, isi COA, terus pilihkan kode COA-nya itu, dia kan muncul ada dua tuh Pak. Jadi dengan akun yang sama, maksudnya pakai yang sama. Tapi itu kan satu angkanya itu tidak mencukupi. Jadi harus dua-duanya gitu loh untuk mencukupi pagu itu. Nah itu tidak bisa Baik, saya klik dua-duanya gimana ya Pak? oke, baik, bisa langsung saya simpulkan Pak Gembong. Emang ini Iya. salah satu bukan kendala ya, emang seharusnya seperti itu ya. Jadi di katalog ini nggak bisa pagu minus ya. Jadi harus revisi dulu Bu Mas Ria. Revisi itunya ya Pak. Revisi dulu, terus nanti baru tadi update RUP-nya tadi. Jadi satu COA itu tadi. Jadi revisi ya itu nggak Mas ya bisa mungkin revisi di saktinya Pak. Jadi harus saktinya. kalau kan Oh saya iya bisa iya. bayangin tuh dua, mungkin ibunya nggak tahu deh, mungkin belanja modal mungkin ya, satunya UPS. Awalnya pengennya beli UPS cuma di contoh kecil aja ya 2 juta, satunya 4 juta. Ternyata Bu Mas Ria milih beli satu UPS harganya 6 juta gitu. Contoh nih. Nah, itu nggak bisa Oh tuh. iya. Jadi harus Hmm. direvisi menjadi satu detail gitu ya. Ini pengalaman rekan saya di Desember ini tadi kemarin sempat teleponan, dia ada paket seperti itu. Jadi ya dia harus nunggu revisi nih Pak untuk Eh, berpemutahiran di Sakti gitu, Bu Mas Ria. izin Seperti Pak, itu sih. tapi kalau secara manual sama operatornya operator sakti sudah dilakukan pembayaran sebetulnya. Ini hanya di Oh gitu. Inaprop-nya, iya. Oke, berarti kalau emang Gimana itu Pak? pembayaran di luar sistem berarti nanti tinggal ini Bu buat Lapor. tiket aja Bu untuk minta Oh, penyelesaian katalog ya. Jadi karena kalau nggak tahu kalau Ibu Mas ya dari KL mana Bu? saya dari Kemenkes Pak. Oh dari Kebetulan Kemenkes, ya dari kebetulan Kemenkes. baru-baru Nggak tahu ini kalau di baru kami pakai kan Inaprop kami Pak. tiap bulan kan dipentelengin tuh ETKP sama biro pengadaan kami. Nah, kalau Iya, import testingnya nggak selesai itu ngaruh ke ITKP kan. Nah, iya jadi betul. diajukan tiket aja untuk penyelesaian paketnya gitu Bu. Karena kan Bu Mas Ria. awal-awal itu Pak paketnya kalau misalnya untuk per termin kan ditolak tuh Pak untuk adendum. Tapi sekarang udah bisa. Jadi banyak paket yang menggantung. Terus Iya, jadi mm, saya jadi saya buat etiket Pak untuk penyelesaiannya itu ya. iya Iya pengajuan Bu. tiket itu Bu Oh, seperti itu. Jadi karena kan mudah aja kok. Jadi oh, hanya intinya udah kebayar ya vendornya ya. udah karena kan Udah penunggu iya. di sistem tuh BAST-nya munculnya kan lama tuh Pak. Iya, Jadi jadi emang kalau katalog dengan ini detail harus presisi ya gitu. Jadi akan susah pagu minus gitu, Agak pasti susah. nggak bisa interkoneksi karena pagu nggak cukup kalau di nanti pas kita pilih Jawa itu nanti ada notif pagu tidak cukup gitu. Jadi kita nggak ya bisa terus ini. Tapi kita kedua bisa Pak ngupdate RUP-nya gitu. ya Ada peluang untuk itu. Siap Bu. kedua Pak izin Pak, pas di terakhir ada paket yang bisa selesai, tapi ketika mengajukan pembayaran itu ada notifnya error gitu, tidak bisa mengajukan itu gimana ya? Ada yang salah di mana itu? Mungkin Bingung. bisa dijelaskan ke Mas
Nurunin errornya apa Bu? Apa error COA atau error pembayaran tidak sesuai atau mohon cek lagi ketersediaan anggaran atau gimana Bu? Nah, macam-macam ya Pak Gembong ya. Pak Gembong udah sering nih Iya, sebetulnya nih, makanya errornya banyak itu saya seperti itu tuh. iya, Jadi saya mau tidak tanya bisa. Ya. itu Mas. Tapi biasanya kalau gagal interkoneksi itu ya pasti ini coba dicek pertama dicek di kode kode sirupnya ya Bu ya. Bener nggak itu seperti yang tadi pengalaman Pak Gembong tuh huruf O Oh, sama huruf nol ya. Karena emang kalau di sirup kita ketika kita input manual apa pagu anggaran itu hanya selesai di apa ya sub output atau apa ya dia nggak sampai ke header gitu. Nah headernya itu ketika kita buat paket gitu inputnya header tuh ada 0A ada 0B terus kemudian mark gitu. Nah itu sering salah paling sering salahnya di sana. Itu oh sih gitu Pak. perlu dicek ya. Maksudnya saya juga nggak tahu nih gagal errornya karena apa gitu. Terus bisa errornya kalau ketika pilih COA ya berarti ada paku yang nggak cukup di Iya saktinya. Kak, Karena iya emang Kak bisa. ini ngeling nih. Jadi solusinya ya revisi Bu. Cuma kalau sekarang Desember revisi ya deg-degan juga ya. Udah Berarti saya terakhir nih buat tanggal tik, 12 kalau nggak berarti salah ya. berarti saya buat tiket semua ya Pak untuk menyelesaikan paket-paket itu ya, Iya, mending yang tidak bisa tuntas. berarti selesaikan aja di surat pesanan, jadi nggak lanjut sampai pembayaran. Nanti proses pembayarannya sesuai dengan kondisi sekarang ya, bisa TUP, bisa UP, bisa UP nggak tahu, udah ini ya LS udah di sih UP semua, terakhir ya. LS LS semua sih. berarti masih keburu nggak daftar kontraknya, kan 5 hari kerja tuh dari tanggal surat pesanan. Nah, itu perlu dijadikan apa eh, pilihan gitu ya, apa pertimbangan bukan pilihan, pertimbangan. Kalau emang masih 5 hari kerja dari tanggal surat pesanan, oh berarti metode LS ini bisa. Cuma emang kalau LS eh, didaftarkan kontraknya, BST-nya juga dilihat nih kapan nih BST-nya. Kalau BST-nya hari ini tanggal 12, SPM LS-nya terakhir Selasa besok, keburu nggak? Itu jadi pertimbangan juga, Mas Ria. Oh, Terus iya baik. nilainya juga kalau nilainya di bawah 200, oh berarti bisa ada opsi menggunakan uang persedia. Tapi kalau di atas 200, ya berarti mutlak harus LS nih itu. Mas ya harus benar-benar kerja keras nih, karena udah tanggal 12 Desember ya. Oh ya, Terus 12 Desember Pak itu. boleh satu lagi Pak. Oke, siap. Eh kan untuk purchasing kan di atas 200 juta. Tapi ketika terjadi kan Mikom melalui Mikom, eh akhirnya harga yang ini jadi di bawah 200 kan harusnya pejabat pengadaan yang memproses ya Pak ya. Gimana Bu, mohon izin untuk paketnya yang di bawah 200. Ya, jadi kan pagunya HPS-nya kan di atas 250. Ah, Eh, Tapi tapi setelah hasilnya gitu loh, Bu. Mikom, setelah mini kompetisi, kan hmm, ada penawar Hasilnya yang terendah tuh Pak, jadi ah. di 60%. Biasanya kan kalau ini dari Pagu sih Bu. Jadi kalau udah di atas 50 berarti akunnya akun PPK sih. Walaupun nanti Iya betul. negosiasinya ternyata di bawah 200 ya start awalnya dari akun PPK Bu. Jadi bukan dari akun Oh, pejabat pengadaan. Jadi oh gitu ya. dari Pagu awal atau Pagu ini barang tayangnya itu misal di total nih 50 50 250. Ternyata setelah negosiasi pertandingan itu 190 juta. Itu Ya. memang akun yang dipakai dari awal memang PPK. Jadi tidak Oh tidak jadi berulang dari awal gitu. Itu oh Bu, jadi Mas tetap Ria. PPK lanjut ya Pak ya. Tetap PPK sesuai dengan pagu di ini, Awal. pagu produk tayang di katalog itu gitu Bu. Oh baik. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Oke. pencerahannya. Cuma masih kendala pembayaran saya Pak. Nah, ini emang deg-degan nih Bu. Iya. Ayo Bu, silakan semangat Bu. Sama nih Iya, Bu, makasih ya tanggal Pak. 12 nih. Iya. Terima kasih Pak Nurdin. Oke, sama-sama Bu Mas Ria. Kita lanjut di obrolan Mas Nurudin. Kita tadi bergeser Bu Mas Ria. Apakah ini Bu Yulianti lagi terkait PNBP? Apakah PNBP terhitung otomatis oleh sistem dan terlihat nominalnya dalam invoice? Ya, gitu Mas. Kayaknya sudah kelihatan di ya, monggo Iya, Mas. siap. Kalau PNBP tadi sudah ada dokumennya Bu. Bu siapa? Mas Izin tadi. Bu, Jadi tidak coba masuk invoice, tapi ada dokumen sendiri yang disebut PNBP ya. Saya ada contoh dokumennya. Bentar saya share screen aja biar Bu Yulianti. ya Bu Ya. Yulianti ya. Kalau untuk PNBP sudah otomatis Bu, sudah kelihatan karena itu bagian dari tadi ada tuh di video saya
muncul dokumennya apa yang PNBP ya. Sebentar. Oke, siap. Dokumennya seperti ini, Bu. Siap. Sambil nunggu Mas Nurudin apa namanya share screen, Mas. Itu berarti nanti mungkin lebih unik ke depannya ya Mas ya. Misal Nah, BLU atau dan sebagainya itu kan ada ada PNBP Mas. Mungkin loh. Kan ada di Satker saya itu ada yang PNBP juga. Dia sudah tayang di e-katalog. Berarti mungkin 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 pengembangannya GovTech ya. Jadi PNBP-nya ya, dapat 2 kali Mas ya Mas ya. Jadi PNBP kita beli barang sama PNBP tarif ya. Tarif PNBP sama tarif yang pengenaan dari GovTech ini. Mungkin begitu ya Mas ya. Mungkin lebih unik begitu nanti ke depannya. iya. Terlihat Pak Gembong ya? Siap, jelas Mas. Iya, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi dokumen PNBP itu seperti ini. Nanti kalau ada tarifnya ya kelihatan. Kalau yang terkait Pak Gembong nanti kita tunggu aturan aja Pak Gembong. Kalau terkait pengadaan barang jasa, PPN atau apa itu intinya ketok palunya di keluar ininya. Ini aja Perpres 46 ini kan masih di kalangan pengadaan masih nunggu perkanya kan Pak Gembong. Perka Iya. LKPP-nya aja belum keluar gitu. Kami di Kemenkeu pun sendiri kemarin mau eksekusi konstruksi di atas 200 saja bersurat dulu Pak. Jadi ada surat resmi dari UKPBJ kami ke ini minta ini diokein gitu ya. Karena kami mau eksekusi karena belum ada juknisnya keter-keter juga nih. Takutnya nanti ada salah atau gimana gitu. Kami kalau di kami ya mazhabnya hati-hati Pak. Jadi kita tetap karena pengadaan keuangan kita tetap harus didasari oleh aturan sama ketentuan gitu ya. Itu mungkin Siap, dari saya pendapat saya sih Pak Gembong. siap. Oke Mas. Mas izin nambahin lagi. Mas terkait misal saya pernah ngalami yang ini Mas, yang karena ada selisih kortek jadi dia lebih pagu Mas, jadi suruh ngerevisi lagi. Mas Nurudin bisa share terkait pajak, mesti kan ada selisih Rp1, Rp2 dan sebagainya. Karena ada selisih perhitungan. Biasanya kan begitu Mas. Oh iya, mungkin aja terjadi ya Pak Gembong. Nah itu bisa diulang Pak prosesnya Pak. Jadi eh, memilih metode lagi nanti berulang dia. Nanti berulang di yang fase unggah bukti potong. Jadi ngitung pajak ulangnya lagi gitu Pak Gembong. Itu bisa diproses ulang. Jadi intinya sebelum kirim interkoneksi itu masih bisa diulang lagi itu tahapannya. Jadi balik lagi. Jadi masih bisa disesuaikan. Jadi makanya memang penting sekali ya ketika kita dapat faktur pajak ketika surat pesanan sudah terbit. Itu kalau saya ya biasanya pasti ketika surat pesanan sudah terbit saya pasti akan ngecek ini sambil saya screen aja ya biar lebih mudah ya. Ini maksudnya ini kalau di kami tacit knowledge ya. Jadi kebiasaan yang kami lakukan gitu ya. Ketika sebentar. Ini juga dari kantor teman ini ya di contoh ya di Badan Diklat saya pakai di dokumen. Nah saya selalu ngecek ininya Pak. Jadi ini kelihatan ya DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Ini selalu saya cek gitu ya. Saya hitung apakah ada salah enggak dengan karena ini kan sistem nih hitungan Ya, otomatis sistem. Nah itu akan saya cek gitu ya. Ketika mungkin nanti akan ada salah perhitungan atau apa, nanti ya saya harus ngapain, apakah perlu sampai ke bantuan ini dan lain. Intinya saya hati-hati sekali sih kalau untuk ketika surat pesanan ini kan awal nih berarti ini berarti kontrak. Jadi ini yang selalu jadi ini saya yang saya lakukan ya. Saya akan ngecek ini, kemudian nanti ketika sudah interkoneksi vendor ngupload faktur pajak, saya cek juga, saya bandingin dengan yang di surat pesanan ini apakah sama dan yang lain-lain. Nah, kalau beda ya saya suruh revisi yang benar yang mana nih, apakah yang benar apa yang kita gitu ya. Kalau yang benar-benar ya kita yang harus menyesuaikan. Itu Pak Gembong. Siap. Mas, yang paling penting di akhir-akhir tahun ini, kita sharing ya Mas ya. Mas, mungkin Ya. Mas Nurudin sudah pernah melakukan. Masih banyak yang lupa terkait pembayaran denda Mas. Nah, boleh di-sharing Mas. Nah, ini kalau untuk yang katalog tadi masuk pengecualian ini Pak Gembong. Oh, pengecualian. Okay. Iya, jadi belum bisa nih untuk memperhitungkan pemeliharaan, terus termin belum bisa, denda dan lain-lain belum bisa itu. Karena dia kan semuanya kan langsung ditarik tuh Pak Gembong dari inputan kita di Sakti itu semuanya otomatis tuh kita nggak ada nginput nilai manual sama sekali. Jadi emang benar-benar kuncinya dari awal di katalog gitu ya. Makanya ketika kita akan interkoneksi pastikan memang benar-benar sudah sesuai gitu. Nah,
masalah sendiri ketika untuk denda ini di menu katalog ini saya belum pernah nemu nih Pak Gembong untuk Belum pernah. terkait Oh, oke. perhitungan dendanya. Iya. Karena denda sendiri ini kebijakannya kayak belum standar ya saya lihat ya. Ada yang Ya, Mas. dia langsung otomatis motong dari SPM, potongan denda. Oke. Ada yang vendor disuruh setor dulu. Nanti Ya. ada kita kasih ID billing, kita Oke, siap. SPM-nya normal, full gitu di kami Oke. gitu. Karena kalau secara akuntansi kayaknya paling pas itu vendor store ID billing terlebih dahulu Pak. Kalau ini yang saya pahami Ya. ya secara Oke, siap. akuntansinya. Oke. Kemarin dari teman-teman GovTech Mas, salah satunya teknisi bilang, Pak Gembong kalau terkait denda mending store dulu saja. Yang penting jangan konfirmasi BST dulu. Jadi BPK ngitung denda dulu, kemudian besaran denda dipotong, tapi di store dulu. Jadi nanti dia dapatnya utuh, tapi dengan syarat dia nyetor denda dulu. Gitu ya Mas ya kelihatannya? Iya, iya kalau secara ini ya, saya tapi nggak mendalami di akuntansi pemerintahannya ya. Tapi kalau secara jurnal Oke. di akuntansi pemerintahan itu paling pas, walaupun kita bukan katalog ya, misal pekerjaan konstruksi ya, paling pas Oke. itu vendor store denda dulu, baru kita proses LS full, gitu Pak. Full, nggih. Paling aman Secara begitu ya akuntansi Mas? ya, secara akuntansi, secara akuntansinya Pak. Nggih. Karena kalau kita nanti potongan SPM, kan biasa itu ada metode potongan SPM. Di SPM itu ada PPN, PP22, terus ada potongan denda kalau nggak salah, ada kode akunnya. Nah, ini saya kurang paham nih, mohon maaf nih, saya karena nggak expert di akuntansi ya. Tapi itu nanti akan harus ada jurnal pembalik atau aktif gitu Pak kalau di laporan keuangannya. Jadi lebih pas setor dulu, SPM-nya full. Itu Pak Gembong. Full. Siap. Berarti cocok berarti teman-teman GovTech kemarin memberikan saran. Cocok dengan Mas. Dari ini muka ada pertanyaan lagi. Siap. Oh, izin live Bapak. Mungkin Mas karena sudah 15.30, waktu sudah habis, mungkin sebelum ditutup Mas Nurdin memberikan close statement pada kegiatan sore hari ini. Izin. Monggo Mas. Baik. Terima kasih banyak Pak Gembong. Sebenarnya mungkin saya mohon maaf ya apabila mungkin paparan saya mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang sistematis. Mohon maaf, nanti mungkin jadi pembelajaran buat saya. Mungkin kalau ada evaluasi pengajar mungkin bisa jadi masukan buat saya. Kalau untuk close statement saya karena mungkin ini teman-teman di sini semua saya juga nggak kenal satu persatu dari bermacam KL. Intinya kita kan bekerja di dunia pengadaan, dunia pembayaran keuangan, resikonya tinggi dan lain-lain. Segala sesuatu bisa terjadi gitu ya. Kalau yang pasti kalau bagi saya kita bekerja untuk kebaikan gitu ya Pak Gembong. Nah dari ini saya zaman kecil saya Pak, jadi dapat ajaran kalau sebuah kebaikan itu fondasinya dua. Jadi satu niat yang baik. Jadi kita memang bekerja untuk niat yang baik. Yang kedua dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik itu gimana ya? Seperti ini kita sharing knowledge, belajar, aturan dan lain-lain. Jadi tidak cukup niat baik. Oh saya niatnya yang baik kok. Ya, tapi kalau tidak sesuai aturan kan salah. Nah itu Pak Gembong. Izin dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih teman-teman. Matur suwun sharing ilmunya Mas Nurdin. Ya Pak Gembong. Dan tim kita tutup pertemuan kali ini. Matur suwun sharing ilmunya, matur suwun pertanyaan yang bisa menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat semua. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian.